Supreme Martial God Technique. Bab 891-895. Bab 891 Siapa yang membunuhnya? Seluruh rumah sakit terkejut. Tapi Wu Yun tidak menunjukkannya dan mendengarkan dengan tenang. Dengarkan saja, Liu Moyan melanjutkan. Aku akui aku telah jatuh cinta padamu. Kamu sangat baik. Aku tahu masa depanmu tidak terbatas, dan tidak mungkin aku bisa menyusulmu. Tapi aku tetap ingin mengatakan, ayo kita bersama. Mungkin ada rumor di akademi tentang sifat mudah marahku. Api panas, kamu khawatir aku tidak bisa menjadi istri yang baik, tapi... Dia berhenti sejenak, tapi itu hanya menutupi hatiku. Ada suatu masa ketika, dihadapkan pada pengejaran tanpa akhir dari orang-orang itu, aku sangat muak, jadi. Dia berhenti lagi, sebenarnya, aku sangat lembut. Setidaknya, aku bersedia bersikap lembut padamu, dan aku akan menjadi istri yang baik. Terlebih lagi, tubuhku telah diserahkan kepadamu. Kamu, aku hanya bisa menjadi milikmu dalam hidup ini. Setelah mengatakan itu, Liu Moyan tersipu dan menundukkan kepalanya. Warnanya merah mulai dari leher hingga bagian belakang telingaku. Jantung Wu Yun bergetar hebat, inilah saat yang paling dia takuti. Setelah Liu Moyan membantunya menghilangkan kabut hasrat terakhir kali, dia tidak mengejarnya karena dia takut akan momen ini. Ketika Liu Moyan mengatakan ini, dia menyiapkan banyak alasan untuk menolak dengan sopan. Tetapi ketika Liu Moyan mengucapkan kalimat terakhir, saya telah memberikan tubuh saya kepada Anda. Kalahkan semua alasan Wu Yun secara langsung. Sangat umum. Meski ada unsur tidak terkendali, dia harus mengakui bahwa Liu Moyan adalah wanita pertama yang bertubuh dengannya. Bagaimanapun, Wu Yun masih belum bisa berubah pikiran. Dia tidak menolak, namun memberitahu Liu Moyan tentang kekhawatirannya. Dia tahu betul bahwa dirinya saat ini tidak dapat memberi Liu Moyan masa depan yang stabil. Saya tidak ingin Liu Moyan menderita kerugian apapun karena dia di masa depan. Terlebih lagi, Wu Yun selalu mengingat Luo Yao yang berada jauh di alam dewa. Mungkin orang lain tidak mengerti mengapa Wu Yun membiarkan begitu banyak wanita di sekitarnya. Tapi saya hanya ingin memikirkan tentang hubungan ini yang kemungkinan besar tidak akan selesai dalam beberapa tahun ke depan atau bahkan selamanya. Tapi Wu Yun mengerti bahwa sejak dia melihat Luo Yao, dia benar-benar terjebak. Luo Yao sepenuhnya menggantikan Xiao Sueyan di dalam hatinya yang paling menyakitinya. Dalam hidup ini, mungkin hanya dua wanita inilah yang benar-benar ia cintai dengan sepenuh hati. Salah satunya adalah Xiao Sueyan dan yang lainnya adalah Luo Yao. Pengkhianatan Xiao Sueyan, bahkan untuk waktu yang lama, gagal membuat Wu Yun keluar dari bayang-bayang ini. Sampai Luo Yao muncul, segalanya berubah. Sejak saat itu, Xiao Sueyan benar-benar hilang dari hatinya. Mungkin pikiran batin Wu Yun terlalu egois dan tidak adil bagi Liu Moyan, Bai Lier, dan bahkan Li Yanran. Namun, Wu Yun tidak ingin menipu hatinya. Dan hal yang sama juga berlaku pada perasaan, tidak ada yang namanya penyelesaian. Terlebih lagi, Wu Yun tidak menolak Liu Moyan, yang merupakan bukti yang cukup bahwa dia telah memberikan kelonggaran terbesar pada hatinya. Hutang cinta pada akhirnya harus dilunasi. Wu Yun diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk memberi kompensasi kepada para wanita yang telah berkorban untuknya di masa depan. Saat Wu Yun sedang merenung, suara Liu Moyan tiba-tiba terdengar. Jangan khawatir, yang aku inginkan hanyalah sepatah kata darimu. Aku tidak berharap berada di sisimu. Aku bisa menunggu. Aku hanya berharap di hari kamu sukses, kamu ingat untuk kembali dan membawaku pergi. Wu Yun tersenyum penuh arti dan berkata. Dengan lembut. Dia dengan lembut memeluk Liu Moyan. Ben juga khawatir Liu Moyan tidak akan bisa memahaminya.
Namun jawaban Liu Moyan membuat Wu Yun merasa sangat lega. Setelah mengirim Liu Moyan kembali ke kamar, Wu Yun ingin pergi. Tapi Liu Moyan menangkapnya dan berkata, tinggallah dan tinggallah bersamaku selama 1 malam. Aku tahu bahwa setelah malam ini, tidak akan ada lagi untuk waktu yang lama, mungkin beberapa tahun, 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun. Ini milikmu kesempatan. Dengan mengatakan itu, dia langsung melompat ke pelukan Wu Yun. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Suatu malam berlalu dengan cepat. Wu Yun tidak ingin siapapun mengetahui hubungannya dengan Liu Moyan, jadi dia kembali ke kediamannya sebelum matahari terbit. Dalam sekejap mata sudah pagi. Akademi Tianlong yang awalnya damai tiba-tiba menjadi gelisah karena sebuah insiden. Semua pejabat tinggi perguruan tinggi pergi ke belakang perguruan tinggi. Segera, segala macam berita berbeda keluar. Untuk sesaat, semua murid akademi ketakutan. Semua orang panik dan tidak berani terus berjalan di sekitar akademi. Wu Yun sedang bermeditasi di kamarnya, tetapi beberapa adik laki-lakinya bergegas untuk menyampaikan kabar tersebut. Saudaraku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Yuqi Jifeng meninggal. Satu gerakan fatal, semua meridian di tubuhnya terputus, dan semua tulangnya hancur. Ya, saudaraku, Yuqi Jifeng adalah jenius peringkat kedua di antara para jenius lainnya. Murid akademi. Dia berada di alam transformasi tingkat ke-8. Yang dapat membunuh dengan satu gerakan dan memotong semua meridian dan tulang, kecuali pejabat senior di atas diaken perguruan tinggi, tidak ada yang bisa melakukannya. Oh, bisakah kamu mencari tahu siapa yang melakukannya? Diakon atau penatua? Wu Yun bertanya dengan berpura-pura bingung. Oh, bagaimana mungkin mereka? Yuqi Jiafeng sama berharganya dengan Akademi Tianlong. Biasanya para tetua dan diaken tidak punya cukup waktu untuk mencintainya, jadi bagaimana mereka bisa rela membunuhnya? Tindakan pencegahan, kecuali manajemen. Di atas diaken. Saudaraku, kami khawatir kamu tidak mengetahuinya, jadi kami datang ke sini untuk memberitahu kamu bahwa sekarang, semua tempat harta karun ditutup untuk umum. Dekan secara pribadi memerintahkan agar semua murid tinggal di kediaman mereka dan berusaha untuk tidak keluar, terutama gunung belakang. Oke, berhenti bicara, saudaraku, ayo kembali dulu, dan kamu harus berhati-hati dan jangan keluar begitu saja. Setelah mengatakan itu, orang-orang ini bergegas pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Wu Yun mengangguk diam-diam. Sepertinya Yuqi Jifeng tidak sedang membual. Kematiannya sebenarnya memungkinkan Wu Sengling untuk segera menutup tanah harta karun dan mengirim semua guru di rumah sakit untuk melacak pembunuhnya. Tampaknya Akademi Tianlong sangat menghargainya. Untungnya, tidak ada yang menemukannya, jika tidak, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Pada saat itu, bahkan Wu Sengling, Long Xiao dan diaken lainnya tidak akan bertanggung jawab. Tapi Lin Wubiao dan yang lainnya tidak akan pernah menyerah. Jika masalah ini menjadi pegangan mereka. Ketika saatnya tiba, Lin Wubiao bersikeras agar Wu Yun membantai rekan-rekan muridnya. Kejahatan ini bisa besar atau kecil, jika diperbesar tanpa batas, bahkan jika dilakukan secara langsung pun bisa saja terjadi. Wu Yun tersenyum diam-diam dan berkata pada dirinya sendiri, pergi dan periksa, haha. Pada hari-hari berikutnya, karena tanah harta karun ditutup, bahkan Wu Yun, yang merupakan tetua kemuliaan, tidak dapat masuk. Anda hanya dapat bermeditasi di kamar Anda. Menunggu dua harta karun Phantom Valley dan Fiery Liquid Spring dibuka kembali. Wu Yun awalnya berpikir jika mereka tidak dapat menemukan alasannya setelah beberapa hari penyelidikan, mereka perlahan akan menyerah. Tapi kebetulan itu terjadi pada hari ketiga. Dua guru perguruan tinggi benar-benar datang.
Mereka membawa pergi Wu Yun tanpa basa-basi. Ekspresi Wu Yun berubah dan diam-diam dia berpikir itu tidak baik. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu? Bab 892 Keraguan dan Perselisihan. Bolehkah saya bertanya kepada kedua guru ini, mengapa dekan meminta saya pergi? Wu Yun bertanya dengan ragu. Kedua guru itu melirik ke arah Wu Yun, dan salah satu dari mereka berkata, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Penatua Lin lah yang meminta untuk mengantarmu ke sana. Penatua Lin, Lin Wubiao. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Agak gelisah. Akademi Tianlong, di ruang pertemuan. Orang-orang seperti Wu Sengling, Long Xiao, Lin Wubiao dan lainnya semuanya ada di sana. Saat ini, wajah Wu Sengling tanpa ekspresi, mata Long Xiao agak khawatir, dan Lin Wubiao tampak marah. Melihat Wu Yun dibawa kemari, Lin Wubiao berkata kepada kedua guru itu, oke, silakan mundur dulu. Setelah kedua orang itu pergi, Lin Wubiao berteriak dengan marah, Wu Yun, apakah kamu tahu kesalahanmu? Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, kejahatan apa? Kami telah melakukan penyelidikan mendetail atas kematian Yu Qi Jifeng. Itu sama sekali bukan disebabkan oleh monster apapun, tapi buatan manusia. Melihat seluruh Akademi Tianlong, tidak ada orang lain yang memiliki motif ini kecuali kamu. Tanpa menunggu untuk Wu, saat Yun berbicara, Long Xiao berkata, Penatua Lin, jangan membuat prasangka apapun. Anda membawa Wu Yun ke sini hanya untuk diinterogasi. Kami akan menunggu sampai penyelidikannya jelas sebelum kami mengambil keputusan. Sekarang tidak ada buktinya, jangan memaksakannya. Lin Wubiao mendengus dingin, memandang Long Xiao, dan berkata, aku bertanya kepada semua murid di luar tebing Wanglong hari itu, termasuk pengurus Du, dan mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa Wu Yun dan Yu Qi Jifeng memiliki konflik. Kecuali dia, siapa lagi yang sangat membenci Yu Qi Jifeng? Setelah jeda, dia berkata lagi, orang-orang di kampus sudah mengetahui bahwa Yu Qi Jifeng telah mengejar Liu Moyan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan. Tetapi belum lama ini, pihak kampus membuat keributan. Rumor tentang Wu Yun dan Liu Moyan. Berbicara tentang ini, ekspresi Wu Sengling dan Long Xiao sedikit berubah. Lin Wubiao melanjutkan, kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui hal ini. Pasti Yu Qi Jifeng sedang tidak dalam temperamen yang baik, jadi dia pergi ke Wu Yun untuk berdebat, dan kemudian keduanya bertemu untuk berduel di belakang gunung. Wu Yun tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membunuh Yu Qi Jifeng. Tidak perlu melakukan ini. Pokoknya, kemarilah, bawa Wu Yun pergi dan segera hukuman mati dia. Tunggu. Wu Sengling berdiri tiba-tiba dan menatap Wu Yun. Dia berkata, Wu Yun, bagaimana kamu menjelaskan masalah ini? Wu Yun tersenyum dingin, diam-diam berpikir bahwa bajingan ini benar-benar menebak alasannya. Tapi tentu saja dia tidak akan mengakui hal seperti itu. Dia memandang Wu Sengling, lalu memandang Lin Wubiao. Berkata, mengapa saya perlu menjelaskan tuduhan yang penuh celah ini? Tidak peduli apa lagi, Lin Wubiao, izinkan saya bertanya kepada Anda, menurut Anda mengapa saya memiliki kemampuan untuk membunuh Yu Qi Jifeng dalam satu gerakan? Jika ini adalah benarkah itu berarti kamu sudah mengenaliku. Bisakah kamu menjadi juara pertama di kompetisi penyisihan? Karena kamu sendiri yang mengakuinya, aku akan meminta dekan untuk menyaksikan taruhan kita sekarang. Sekarang, aku akan membunuhmu. Wu Yun, jangan lakukan itu. Penyesatan, apa yang kita diskusikan sekarang adalah pembunuhanmu terhadap sesama anggota Sekte Wei Qi Jifeng. Balas Lin Wubiao dengan wajah memerah. Wu Yun, apakah kamu membunuh orang itu? Selama kamu mengatakan kamu tidak membunuhnya, maka masalah ini tidak ada hubungannya denganmu.
kata Long Xiao. Faktanya, dia tahu bahwa jika Wu Yun benar-benar ingin membunuh Yuqi Jiafeng, bahkan jika dia bisa membunuhnya secara instan dengan satu gerakan, bahkan jika dia berada di alam Tianzun tingkat ketiga, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan. Lagi pula, artefak dan kartu truf lainnya itu bukan sekadar hiasan. Tapi dia harus melangkah maju untuk menyelamatkan Wu Yun saat ini. Tidak. Wu Yun melirik Long Xiao dan berkata, "Din." Long Xiao memandang Wu Sengling dan berkata, "Kami tidak memiliki bukti sekarang. Semuanya hanyalah spekulasi dari Penatua Lin." Selain itu, Wu Yun juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Yuqi Jifeng dalam satu gerakan. Jadi kalau begitu biarkan saja, aku khawatir pelakunya adalah orang lain. Tunggu sebentar. Lin Wubiao tiba-tiba angkat bicara, menunjuk dengan marah ke arah Long Xiao, dan berkata, "Long Xiao, karena kamu bersikeras bahwa ada orang lain, mungkinkah orang itu kamu?" Lin Wubiao, tolong jangan memfitnah siapapun. Menurutku, kamu lebih mungkin menjadi pelakunya, kan? Long Xiao melakukan tugasnya. Huff. Lin Wubiao menjentikkan lengan bajunya dan tidak berdebat dengan Long Xiao, tapi menatap Wu Sengling. Berkata, "Sekarang saya sangat ragu bahwa Wu Yun adalah pembunuhnya. Mengenai apakah dia mengatakan dia memiliki kekuatan untuk membunuh Yuqi Jiaofeng, saya pikir kita bisa mendapatkan hasilnya selama kita melakukan pencarian. Bagaimana cara memeriksanya?" Wu Sengling bertanya. Sederhana sekali. Jika prediksiku benar, Wu Yun pasti telah memperoleh semacam harta karun langka di bawah tebing Wanglong. Harta langka ini dapat membantunya meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran. Sekarang, kita hanya perlu memeriksa tubuhnya lalu menggunakannya setelah isi cincin penyimpanan terungkap, kebenaran akan terungkap. Lin Wubiao, apa maksudmu? Jangan lupa bahwa Wu Yun juga seorang tetua kemuliaan sekarang. Dalam hal status, dia tidak lebih rendah darimu. Hak apa yang kamu miliki? Cari cincin penyimpanannya. Jika demikian, bukankah Wu Yun juga bisa mencari cincin penyimpananmu? Setelah mendengar kata-kata Lin Wubiao, Long Xiao tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Dia harus menghentikan Lin Wubiao. Hanya dia yang tahu bahwa cincin penyimpanan Wu Yun berisi lebih dari satu artefak. Setelah ditemukan, konsekuensinya akan menjadi bencana, dan Lin Wubiao tidak boleh melakukan pencarian. Long Xiao, apa maksudmu dengan menghalangi kami dengan segala cara? Lin Wubiao memarahi. Apa maksudku? Hei, kamu bisa menyelidiki Wu Yun. Selama kamu punya bukti, masuk akal bagimu untuk mengeksekusinya. Tapi kamu tidak boleh mencari Wu Yun tanpa alasan. Ini aturannya, Long Xiao melotot. Panjang. Sudah cukup, harap diam. Lin Wubiao ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wu Sengling memarahinya, "Penatua Lin, itu adalah niat Anda untuk meragukan Wu Yun dan menyelidiki Wu Yun. Sekarang, Anda harus memberi bukti kuatmu." Apa yang dikatakan Deacon Long masuk akal. Sekarang Wu Yun adalah seorang penatua yang bermartabat dan terhormat. Jika dia menggeledah cincin penyimpanannya tanpa bukti apapun, itu tidak dapat dibenarkan baik secara emosional maupun rasional. Wu Yun juga mencibir, "Lin Wubiao, saya pikir Anda takut. Apakah Anda takut saya akan memenangkan tempat pertama di kompetisi utama dan ingin menjebak saya terlebih dahulu? Anda bajingan, jangan terlalu sombong." Lin Wubiao meraung. Wu Yun tersenyum dingin dan berkata, "Din, bisakah saya mengatakan sekarang bahwa Lin Wubiao telah dengan ceroboh menghina saya, yang terhormat, dan haruskah saya dihukum karena ini?" "Kamu." Lin Wubiao terdiam. Wu Sengling memandang Wu Yun dan kemudian Lin Wubiao. Dia berkata, "Baiklah, mari kita hentikan masalah ini. Penatua Lin,
Anda terus memimpin orang untuk menyelidiki pembunuhan Yuqi Jifeng, dan selidiki secara menyeluruh apakah ada binatang ajaib yang menyelinap ke akademi. Setelah mengatakan ini, dia melihat pada Wu Yun lagi dan berkata, "Wu Yun, silakan pergi dulu, tidak apa-apa." Sebenarnya, Wu Sengling punya rencananya sendiri. Hanya saja dia tidak membeberkannya. Faktanya, tidak hanya Lin Wubiao, tetapi juga Wu Sengling dan bahkan Long Xiao berspekulasi bahwa Wu Yun mungkin ada hubungannya dengan masalah ini. Ya. Wu Yun menangkupkan tangannya, berbalik dan pergi. Lin Wubiao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kematian Yuqi Jifeng pasti ada hubungannya dengan Wu Yun. Tapi karena tidak ada bukti, dia hanya bisa melihat Wu Yun pergi. Mulai hari ini, Wu Sengling juga memerintahkan pembukaan kembali tanah berharga akademi. Namun, gunung belakang tetap ditutup dan tidak ada murid yang diperbolehkan pergi ke sana secara pribadi. Bab 893, Lembah Pantom, Batu Cahaya Fantasi. Setelah kembali ke kediamannya, Wu Yun diam-diam menghela nafas lega. Dia benar-benar mengira Lin Wubiao dan yang lainnya telah menemukan beberapa bukti, tapi itu sangat rumit. Ternyata itu hanya dugaan saja. Meski hampir bisa ditebak, sama sekali tidak ada cara untuk menghukumnya tanpa bukti. Yang harus dia lakukan hanyalah bersikeras bahwa dia tidak bisa membunuh Yuqi Jifeng secara instan karena kekuatannya. Harta karun dibuka kembali dan akademi menjadi aktif kembali. Wu Yun berlatih di kamarnya selama sehari. Tinggallah sampai malam tiba dan pergi ke Pantom Valley lagi. Masih ada setengah bulan tersisa sebelum pemilihan pendahuluan. Kekuatan Wu Yun juga telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat keempat, meskipun sudah sangat menakutkan. Tapi Wu Yun tahu bahwa kompetisi pendahuluan ini tidak sesederhana itu. Anda harus mencapai setidaknya tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi untuk menjamin kemenangan. Lagi pula, begitu Anda mencapai tahap utama, Anda harus bersaing dengan kekuatan keras Anda sendiri. Meski Yuqi Jiaofeng sudah meninggal, masih ada orang yang menempati peringkat pertama di belakang Yuqi Jiaofeng. Dikatakan bahwa pria itu bernama Yuan Yuxing, dan kekuatannya mungkin telah mencapai level voli. Tapi itu hanya rumor, bahkan Dekan Wu Sengling pun tidak mengetahui detailnya. Karena Yuan Yuxing telah mengasingkan diri selama lebih dari 2 tahun. 2 tahun lalu, kekuatannya mencapai tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Selain itu, ada 5 murid tingkat pertama di akademi, kecuali Yuqi Jifeng dan Yuan Yuxing. Ada 3 orang di bawah, dan mereka tidak boleh hemat bahan bakar. Selain itu, selain mereka, Wu Yun yakin Lin Wubiao pasti akan menggunakan beberapa trik kotor ketika saatnya tiba. Kekuatannya harus ditingkatkan dengan cepat. Di bawah naungan malam, Wu Yun berjalan cepat. Segera mereka tiba di luar lembah Pantom. Karena hari sudah larut malam, para murid yang berlatih di sini pada siang hari sudah berangkat. Tidak ada seorang pun di sini. Melihat Wu Yun datang, pramugara yang menjaga lembah hantu segera datang menyambutnya. Bagaimanapun, identitas Wu Yun saat ini adalah penatua yang terhormat, jadi dia tidak bisa tidak menghormatinya. Mendengar Wu Yun ingin memasuki lembah Pantom untuk berlatih pada larut malam, manajer langsung menyetujuinya. Dekan telah memerintahkan agar Wu Yun dapat masuk dan keluar dari tanah harta karun manapun sesuka hati. Setelah memasuki lembah Pantom, Wu Yun melihat sekeliling. Saya melihat lembah hantu ini berbeda dengan tempat lain. Itu tidak dikelilingi oleh bebatuan, tetapi oleh benda-benda seperti cermin yang tak terhitung jumlahnya. Wu Yun memasukinya, dan bayangan dirinya yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di cermin ini. Baru saja hendak mengajukan pertanyaan. Tapi saya hanya mendengarkan penjelasan pramugara. Elder Glory, ini pertama kalinya Anda di sini.
Izinkan saya memperkenalkan Anda pada metode budidaya lembah pantom. Lembah pantom, seperti namanya, sebenarnya terdiri dari banyak ilusi. Setiap cermin setara dengan ilusi. Ada total 108 cermin di sini, yang berarti ada 108 ilusi. Setiap kali Anda memecahkan ilusi, Anda bisa mendapatkan hadiah energi yang sesuai. Anda pergi ke sana. Renungkan di kasur di samping Anda. Ada afirmasi di sana yang dapat mengubah energi yang Anda peroleh dari ilusi menjadi energi spiritual untuk pemurnian dan penyerapan. Oh, itu dia. Wu Yun sedikit mengangguk. Pengurus melanjutkan, namun, tidak mudah untuk menghilangkan ilusi ini. Secara umum, jika seorang murid dapat menghilangkan 2 ilusi dalam 1 hari, dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Kebanyakan murid dapat melakukannya dalam 1 hari. Itu hanya dapat mematahkan 1 ilusi. Sejauh yang saya tahu, murid paling berbakat di kampus pada saat itu hanya dapat mematahkan 5 ilusi dalam 1 hari. Setelah jeda, dia berkata lagi, "Oke, saya tidak akan melakukannya." Permisi, jangan ragu untuk memahaminya dengan percaya diri. Dekan telah mengatakan bahwa Anda dapat berlatih sesuka hati, jadi tidak ada batasan waktu bagi Anda di lembah pantom. Tidak masalah berapa lama Anda berlatih di dalamnya. Yah, terima kasih. Wu Yun menyerahkan. Tunggu sampai pramugara meninggalkan Pantom Valley. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat cermin di sekelilingnya. Ada yang besar dan ada pula yang kecil, tidak beraturan, dengan tepat 108 sisi. Saya pikir ada susunan ilusi kecil yang tersusun di dalam setiap cermin. Tapi semakin Wu Yun melihat, semakin aneh perasaannya. Sepertinya tidak ada formasi ilusi di dalam cermin ini. Ilusi ini berasal dari cermin itu sendiri. Aneh. Wu Yun terkejut. Jika itu adalah formasi ilusi, dia masih punya cara untuk memecahkannya. Namun jika itu adalah ilusi cermin itu sendiri, itu akan menjadi rumit. Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu cermin. Haha, bagus sekali. Ini sebenarnya adalah batu pijar fantasi. Aku tidak menyangka akan menemukan benda sebagus ini di sini. Meski belum cukup umur dan kualitasnya kurang bagus, tapi tetap berguna. Wah, masihkah kamu ingat janjimu? Urusanku. Pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba terdengar. Mimpi Glowstone. Apa yang aku janjikan padamu? Wu Yun bertanya dengan heran. Kamu lupa begitu cepat. Saat kamu memintaku untuk membantumu melawan roh-roh busuk itu. Tidak, kamu ingin. Sebelum lonceng penciptaan ilahi selesai berbicara, dia sudah menebak apa maksud bajingan tua itu. Ya, Dream Glowstone ini bagus. Terlebih lagi, dengan kemampuanmu, kamu bisa memecahkan paling banyak 3 keping dalam 1 malam. Jika kamu memberikannya kepadaku, tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan 10 keping lagi. Beritahu aku mimpi dulu. Apa itu Glowstone? Wu Yun berkata dengan mulut datar. Sudah kubilang kamu tidak mengerti. Kamu hanya perlu tahu bahwa batu pijar fantasi ini adalah benda suci yang ada di zaman kuno. Ia mengandung energi yang tak ada habisnya, tetapi terhalang oleh ilusi. Setiap kali retak, beberapa energi akan mengalir keluar. Ayolah, meski aku tidak bisa melahapnya secara langsung, aku hanya bisa memecahkannya sepotong demi sepotong. Ah, apakah maksudmu batu cermin ini adalah benda kuno? Wu Yun ngeri. Kamu sangat bodoh. Apa kamu tidak mendengarkanku? Usia dan kualitas batu-batu ini sangat berbeda. Bagaimana batu suci kuno bisa muncul di antara kekuatan sekecil itu? Ini semua terbentuk kemudian dan memiliki lebih banyak kotoran. Tapi itu bisa hampir tidak bisa disebut sebagai batu pijar fantasi. Wu Yun hendak berbicara,
Tetapi lonceng penciptaan ilahi tidak memberinya kesempatan lagi untuk berbicara. Oke, bermeditasi saja di mana kamu berada. Selanjutnya, aku akan memecahkan semua 108 batu pijar fantasi. Ini yang kamu katakan sebelumnya, setujui permintaan apapun yang aku miliki. Sekarang ku beritahu, ini permintaanku. Aku menginginkannya di lembah Pantom. Wu Yun memutar matanya dan menghela nafas, tapi tidak berkata apa-apa. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Tunjukkan jiwa bela dirimu yang melahap, kata Dewa Penciptaan Zong. Wu Yun mengatupkan bibirnya dan berkata, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu masih ingin aku membantumu? Lonceng. Penciptaan ilahi berkata dengan marah, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku telah banyak menderita kerusakan sekarang. Saya hanya bisa untuk menyedot energi ini. Anda perlu mengubahnya menjadi energi spiritual sebelum Anda dapat menelannya. Jika saya tidak menyukai kemampuan menelan Anda akan mengira saya terikat pada Anda. Oh, begitukah? Untuk ini, menyetujui semua permintaanku tanpa syarat, apakah kamu ingin menyesalinya? Semoga berhasil. Shen Zong sangat licik. Dia tahu ada yang tidak beres begitu dia mendengar nada suara Wu Yun. Bab 894 Saya ingin tetap low profile. Aku tidak menyesalinya. Aku menyetujui permintaan. Lembah Pantom ini milikmu. Aku tidak akan bertarung denganmu, kata Wu Yun sambil tersenyum. Jangan lakukan ini padaku. Keluarkan roh bela diri pemakanmu secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena pergi. Tanpa aku, kamu akan menyesalinya di masa depan. Dewa Penciptaan Zong memiliki karakter lama yang nakal pada saat ini, dia juga selaras dengan Wu Yunchang pergi ke bar. Oh, aku mohon, cepat pergi, hantu tua, aku tidak sabar untuk melakukannya. Wu Yun awalnya terjebak di sini, tetapi ketika dia mendengar bahwa lonceng keberuntungan ilahi akan segera pergi, Wu Yun sangat gembira. Kamu bocah, kamu sengaja mencoba membuatku kesal. Bukankah sudah waktunya kamu memintaku untuk membantumu? Dewa Penciptaan Zong berkata dengan marah. Wu Yun memutar matanya dan berkata, keluar dari sini. Saat mencapai mulutnya, dia menelannya dengan keras. Tidak peduli apapun, orang ini masih memiliki kelebihan. Ini masih akan membantu di masa depan. Meski jumlah yang dia makan agak berlebihan. Tapi ketika saya melihat ke belakang dan memikirkannya, saya membesarkannya seperti ini sekarang. Mungkin, ini benar-benar dapat memainkan peran yang tidak terduga di masa depan. Setelah memikirkannya, Wu Yundao berkata, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat langsung membagi energi di sini menjadi jumlah yang cukup bagi saya untuk secara langsung meningkatkan 2 tingkat kultivasi, saya setuju untuk menggunakan devouring martial jiwa untuk menyempurnakannya untukmu. Energi ini. Oke, setuju. Lonceng penciptaan ilahi tidak ragu-ragu. Mata Wu Yun sedikit berkedut, samar-samar merasa bahwa dia dirugikan. Harus memesan lebih banyak. Namun, tidak ada yang perlu disesali. Tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan kekuatan Anda, meskipun Wu Yun sekarang. Selama energinya cukup, tubuh fisik dapat menahan 4 atau 5 level sekaligus. Namun peningkatan pesat seperti itu akan merugikan praktik di masa depan. Pasti akan banyak ruginya dan tidak ada manfaatnya. Apalagi seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi Anda akan lebih memperhatikan kemantapan dan kemantapan. Anda dapat memperbaikinya berkali-kali dengan cepat, namun Anda tidak akan pernah bisa melakukan lompatan besar secara membabi buta untuk memperbaikinya sekaligus. Jika tidak, kemungkinan besar tubuh fisik akan bergantung pada energi ini. Perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk secara mandiri menyerap energi spiritual langit dan bumi.
Begitu dia benar-benar mencapai titik itu, Wu Yun benar-benar tamat. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan Wu Yun duduk bersila. Roh bela diri yang melahap perlahan muncul dan melayang di atas kepala Wu Yun. Ayo kita lakukan, bajingan tua. Cobalah untuk tidak membuat terlalu banyak keributan dan tetap bersikap rendah hati. Puluhan ribu mata di seluruh akademi menatapku sekarang, dan aku tidak ingin melakukan apapun yang menarik perhatian lagi. Wu Yun baru saja menyelesaikan kata-katanya, tetapi hanya dia yang melihat kekuatan besar menyebar keluar dari tubuh Wu Yun secara instan. Tentu saja, hanya Wu Yun yang dapat melihat energi ini. Kecuali jika para pembudidaya di atas alam kesengsaraan hampir tidak bisa merasakannya. Mereka yang merupakan kultivator alam pencerahan, seperti Wu Sengling, tidak dapat merasakannya sama sekali. Segera, saya melihat lonceng penciptaan ilahi mengendalikan kekuatan ini dan bergerak menuju batu pijar mimpi pertama. Wu Yun awalnya mengira dia harus menunggu sebentar, tapi itu hanya berlangsung kurang dari satu tarikan napas. Wu Yun dikejutkan oleh ledakan yang tumpul. Saya pikir Dream Glowstone rusak, jadi saya melihat ke atas. Untungnya, Dream Glowstone tidak rusak, tetapi ilusinya telah rusak. Batu pijar mimpi ini mengandung ilusi alam yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali ilusi dipatahkan, semburan energi akan mengalir keluar. Cermin yang sama tidak dapat dipecah menjadi ilusi berikutnya dalam waktu singkat. Setelah ilusinya hancur, semburan energi terlihat langsung mengalir keluar dari batu pijar mimpi. Wu Yun, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, mengendalikan roh bela diri yang melahap dan langsung menelan energinya. Pada saat yang sama, Wu Yun diam-diam terdiam saat melihat energi diserap oleh jiwa bela diri yang menelan. Di luar dugaan, energi yang terkandung dalam fantasi Glowstone ini sebenarnya cukup banyak, dihitung berdasarkan jumlah total tersebut, akan cukup baginya untuk maju ke budidaya tingkat pertama dalam 3 ilusi. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, bajingan tua ini, 108 ilusi sudah cukup baginya untuk makan lengkap. Segera setelah itu, lonceng penciptaan ilahi tidak berhenti sama sekali, dan secara langsung mengendalikan kekuatannya dan menuju ke batu pijar mimpi berikutnya. Pada saat yang sama, di dalam kantor pengurus di luar lembah Pantom, pramugara menutup matanya dan berkonsentrasi. Tapi dia tiba-tiba terbangun oleh suara yang membosankan ini. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan dia berkata, "Hah, kamu menerobos ilusi begitu cepat." Tapi saat dia merasa ngeri, di lembah Pantom, terjadi ledakan tumpul lainnya. Wajah pramugara itu langsung terkejut. Ilusi lain telah retak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara ledakan terdengar lagi, dan suara ledakan semakin cepat pada saat ini. Bang, bang, bang. Lebih dari 30 ledakan terdengar berturut-turut. Pramugara di ruangan itu benar-benar tercengang. Dia telah merawat lembah hantu selama lebih dari 30 tahun. Saya telah melihat murid-murid dengan talenta terbanyak dan retakan tercepat, tetapi mereka hanya dapat menciptakan 3 ilusi dalam satu hari. Wu Yun, sebaliknya, sebenarnya berhasil menembus lebih dari 30 ilusi dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Tidak, mungkin ada lebih dari 30 ilusi. Pramugara itu benar-benar terkejut dengan suara ledakan yang tumpul, dan pikirannya berdengung. Dia tidak dapat menghitung berapa banyak ledakan yang dia dengar. Sebelumnya, dia mengira kemampuan Wu Yun untuk muncul dari tebing Wanglong sebagian besar karena keberuntungan. Dan kabut putih dikatakan sangat korosif, tetapi belum ada yang mencobanya. Setidaknya dia tidak percaya Wu Yun bertindak berdasarkan kekuatannya. Dia tidak terlalu mengenali Wu Yun, penatua yang terhormat. Namun saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Sebagai pengurus lembah hantu, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa sulitnya memecahkan ilusi ini.
Bahkan para jenius terbaik di benua utara ada di sini. Saya khawatir menembus 20 ilusi dalam satu hari sudah menjadi batasnya. Tapi untuk Wu Yun, dia telah memecahkan lebih dari 30 halaman dalam waktu kurang dari seperempat jam. Bahkan, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Dan jumlah retakan meningkat dengan pesat. Dia tidak bisa lagi membayangkan bakat seperti apa yang dia perlukan untuk mencapai hal ini. Apakah ini keterlaluan? Tidak, itu tak terlukiskan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini bukanlah manusia, jelas bukan manusia. Inilah Tuhan yang turun ke bumi. Setelah terpana oleh keterkejutannya, pramugara ingin terbang ke lembah Pantom untuk melihat bagaimana Wu Yun melakukan semua ini. Tapi karena kelesuannya tadi, setengah seperempat jam berlalu. Dia pikir dia akan punya waktu untuk melihat bagaimana Wu Yun melakukan manuver luar biasa ini. Namun, dia salah. Saat dia berangkat dan mencapai pintu, tiba-tiba, getaran keras terdengar di lembah Pantom. Merasakan getarannya, pramugara merasakan seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Hampir membuatku terkena serangan jantung. Dia berseru, "Ya Tuhan, Tuhan, mungkinkah dia?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, keterkejutannya tiba-tiba mereda. Dengarkan saja lonceng megah yang berbunyi dari lembah Pantom. Saya mendengar suara bel yang jauh dan megah. Pramugara merasakan jantungnya tiba-tiba bergerak-gerak, lalu kakinya tersentak dan dia langsung terjatuh ke pintu. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan busa perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Penyakit epilepsi lamanya, yang sudah lama hilang, tiba-tiba hidup kembali. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya dia saat ini. Pada saat yang sama, Wu Yun di lembah Pantom mendengar bunyi lonceng di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, "Oh, bajingan tua, aku memintamu untuk tetap bersikap rendah hati, tapi kamu membuat keributan lagi." Bab 895 Profil Tinggi, Khawatir, Membosankan. Hei, nak, apa yang tidak penting? Kuang, tergila-gila padaku dan ayo kita menjadi gila bersama. Wu Yun memutar matanya dan tidak berkata apa-apa. Apapun. Karena Anda tidak bisa bersikap rendah hati, maka jadilah orang yang menonjolkan diri. Lonceng penciptaan ilahi sepertinya memahami psikologi Wu Yun. Dia tersenyum dan berkata, "Denganku di sini, ada banyak peluang untuk membuatmu gila. Selama kamu tidak takut mati, aku bisa membuatmu terkenal di seluruh benua dalam waktu singkat. Tentu saja, aku tidak peduli. Jika kamu menjadi sasaran, haha." Pada saat ini, Fortune. Jam ilahi telah memecahkan 108 batu pijar yang indah. Semua nafas menyatu. Kembali ke tubuh Wu Yun. Dari jiwa bela diri yang melahap, energi spiritual yang cukup diberikan kepada Wu Yun untuk meningkatkannya ke 2 tingkat kultivasi. Sisanya dibuka begitu saja dan ditelan dalam sekali teguk. Setelah Wu Yun menerobos ke alam transformasi dewa tingkat ke-6, setelah beberapa saat penyesuaian nafas, dia menekan kultivasinya kembali ke alam Tianzun tingkat ketiga. Menyaksikan lonceng penciptaan ilahi menelan bola energi spiritual sebesar itu secara langsung. Aku diam-diam merasa takut. Berkata, "Bajingan tua, jika kamu tidak bisa menahannya, berikan aku sebagian dari semangat bela diri dan tubuhmu, jangan membebani dirimu sendiri." Aku khawatir kamu salah memahami keberadaanku di zaman kuno. Aku memulihkan kekuatanku kerusakannya sendiri. Bagaimana jumlah energi spiritual yang dibutuhkan bisa begitu kecil? Ini hanya setetes dalam ember, jauh dari cukup. Lonceng. Penciptaan ilahi berkata pada dirinya sendiri sambil memurnikan energi spiritual yang baru saja ditelannya. Namun, saat keduanya sedang berbicara, seluruh Akademi Tianlong sekali lagi berada dalam keadaan terguncang. Semua orang mendengar bel berbunyi panjang dari lembah Pantom.
Saat itu sudah larut malam, dan mereka semua dalam kondisi budidaya tidak aktif. Setelah terbangun oleh suara bel, dia bergegas menuju lembah hantu. Lonceng yang berbunyi di lembah Pantom hanya memiliki satu tujuan saat pertama kali didirikan, yaitu untuk mencegah kehancuran yang tidak disengaja. Selama salah satu sisi batu pijar fantasi ini rusak, bel akan segera berbunyi. Namun di luar itu, ada kemungkinan lain yang bisa memicu peringatan. Artinya, ke-108 batu pijar yang indah itu retak dalam waktu singkat. Namun sejak berdirinya Pantom Valley, bel ini tidak pernah berbunyi. Namun, dibandingkan dengan yang terakhir, mereka lebih percaya pada kemungkinan yang pertama. Saat ini, Wu Sengling adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, diikuti oleh Lin Wubiao, Long Xiao dan pejabat senior lainnya. Mereka berdua saling khawatir. Siapa yang menyebabkan masalah di lembah hantu selarut ini? Lonceng alarm berbunyi, Dream Glowstone pasti telah hancur. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan kematian Yu Chi Jifeng? Beberapa orang seperti kilat, bergegas menuju mereka. Di belakang mereka ada para mahasiswa yang buru-buru datang untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Ketika semua orang menunggu untuk tiba, Wu Yun masih duduk bersila di lembah Pantom. Dewa penciptaan Zong berkata, "Nak, perhatikan, mereka datang, haha, jadilah gila, jangan takut." Wu Yun memutar matanya, "Kamu pasti tidak takut, aku tidak ingin mereka mengganggu saya. Karena itu, tetapi masalahnya sudah sampai pada hal ini, dan tidak ada jalan lain." Saat ini, dia berada di pintu kamar pramugara di luar lembah Pantom. Pramugara masih bergerak-gerak di depan pintu, sudut mulutnya berbusa. Epilepsinya agak parah dan dia tidak dapat pulih sendiri untuk sementara waktu. Segera, Wu Sengling, Lin Wubiao, Long Xiao dan yang lainnya segera bergegas ke sini. Mereka ingin langsung masuk ke dalam lembah, tetapi mereka melihat sekilas pramugara yang tergeletak bergerak-gerak di pintu ruang luar. Wu Sengling panik dan berpikir, mungkinkah dia diserang? Siapa yang berani? Beraninya kamu secara terang-terangan menyakiti orang di Akademi Tianlong. Semua orang mengikuti Wu Sengling dan terbang ke depan pramugara. Diduga dia terjatuh ke tanah dan terluka akibat serangan. Namun saat ini, ketika saya melihatnya, saya tidak melihat bahwa itu adalah cedera, karena saya ketakutan dan menderita epilepsi. Para kultivator telah menyingkirkan penyakit-penyakit ringan yang mematikan ini. Selain itu, tingkat kultivasi pengurusnya tidak rendah, dia adalah kultivator alam langit tingkat 8. Memikirkan hal ini, semua orang termasuk Wu Sengling panik. Mampu menakut-nakuti seorang kultivator tingkat 8 dari alam voli menjadi epilepsi, ya Tuhan, apa yang dia lihat? Mungkinkah ada semacam keberadaan menakutkan yang menerobos lembah hantu? Namun segera, Wu Sengling menjadi tenang. Langsung mengarahkan jari pedang ke Tian Linggei yang bertanggung jawab. Tiba-tiba, epilepsi yang bertanggung jawab secara bertahap dapat dikendalikan. Setelah penyesuaian nafas singkat, dia berjuang untuk berdiri. Wu Sengling bertanya, "Pelayan, apakah itu manusia atau monster yang menyerbu lembah hantu?" Pramugara itu tergagap, "Wu, halaman, Wu. Karena dia baru saja pulih dari epilepsi, lidahnya sedikit tidak nyaman, sangat buruk sehingga saya tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Wu Sengling mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, kamu kembali ke kamarmu untuk istirahat dulu." Kemudian dia berbalik dan berkata, "Penatua Lin, Penatua Meng, Penatua Luo, kalian bertiga memimpin para murid untuk menjaga pintu masuk dan jangan-jangan biarkan siapapun keluar. Diakon Long, kalian 5 diaken akan mengikuti saya ke lembah." Semua murid yang tersisa sedang menunggu perintah di pintu masuk. "Ya." Semua orang menjawab. Kemudian semua orang menjalankan tugasnya dan mulai mengambil tindakan.
Hanya ekspresi Lin Wubiao dan yang lainnya yang sedikit berubah. Mereka tahu bahwa Wu Sengling tidak bisa lagi mempercayai mereka. Biasanya, tingkat budidaya mereka bertiga jauh lebih tinggi daripada Long Xiao dan yang lainnya, jadi merekalah yang seharusnya memasuki lembah untuk menghadapi musuh. Tapi Wu Sengling meminta mereka bertiga untuk menjaga pintu masuk. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Wu Sengling takut mereka akan menikamnya dari belakang. Saat musuh dan kita tidak jelas, sengaja usir mereka. Namun, mereka senang dan santai. Sekarang, mereka tidak ingin bekerja untuk Wu Sengling lagi. Ia bahkan berharap keberadaan lembah hantu saat ini bisa langsung membunuh Wu Sengling, termasuk Long Xiao dan beberapa orang lainnya. Dengan cara ini, mereka terhindar dari banyak masalah. Tidak perlu bergabung dengan Li Ziyuan untuk memainkan trik apapun, Akademi Tianlong secara alami jatuh ke tangan mereka. Wu Sengling memimpin para diaken ke lembah Pantong. Orang-orang lainnya sedang menunggu berita di pintu masuk. Semua murid sudah siap. Saya pikir akan ada pertempuran mengejutkan di dalam yang belum pernah terjadi dalam sejarah Akademi Tianlong. Namun waktu berlalu, dan selain bel yang berbunyi panjang, tidak ada pergerakan di dalam. Belum lagi suara perkelahian, tidak ada suara sama sekali. Karena lembah hantu berbeda dengan negeri harta karun lainnya, pemandangan di dalam negeri harta karun tidak dapat dilihat langsung dari pintu masuknya. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Beberapa kali mereka ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi meskipun ada perintah Wu Sengling, mereka tidak berani masuk begitu saja. Namun, saat ini Wu Sengling, Long Xiao dan 6 orang lainnya. Setelah melihat pemandangan di lembah, Tongtong membeku di tempat, tercengang. Ya, hanya tercengang, bahkan makhluk bela diri pun seperti ini. Bahkan ada seorang diaken yang hampir mati lemas karena hatinya buruk dan tidak bisa bernapas. Kedua diaken di sampingnya terus-menerus mengirimkan energi spiritual kepadanya, mencubitnya untuk membantunya bernapas kembali. Sekali lagi, pada tingkat kultivasi mereka, mereka tidak akan diganggu oleh penyakit mematikan sama sekali. Sayangnya, pemandangan itu terlalu mengejutkan. Tidak ada satupun bagian dari batu pijar mimpi yang rusak. 108 batu pijar fantasi semuanya retak. Saat ini, hanya ada satu orang di seluruh lembah Pantong. Wu Yun.